Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian bagi manusia berbeda dengan kematian bagi hewan. Bagi hewan, kematian adalah akhir dari kehidupan. Sementara bagi manusia, kematian adalah awal dari kehidupan yang abadi. Di yaumil akhir, setiap makhluk mukallaf akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban tentang jatah waktu yang 24 jam per hari. Kemudian di dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seseorang meninggal dunia akan ada 3 hal yang menghantarkan jenazah. Tetapi setelah selesai prosesi pemakaman, yang 2 kembali pulang, sementara yang 1 akan tetap sedia menjadi pendamping. Akan menghantarkan jenazah itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Selesai prosesi pemakaman, keluarganya pulang, hartanya juga pulang. Hanya amalnya yang akan tetap setia menjadi pendamping, tidak akan pernah terputus oleh kematian sekalipun. Hadirin ikhwatu iman, perhitungan amal di akhirat, bahagia atau celaka, mirip dengan perhitungan suatu badan usaha. Apakah suatu usaha sukses atau kolab? Perhitungannya, aset dikurangi hutang. Apabila aset lebih banyak, maka perusahaan itu sukses. Tetapi ketika hutang lebih banyak daripada aset, maka itulah perusahaan yang bangkrut. Demikian pula amal kita di akhirat. Ketika amal baik lebih berat daripada amal buruk, maka kita akan berada pada kehidupan yang diinginkan, yaitu surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tetapi ketika amal buruk yang lebih banyak daripada amal baik, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali orang itu adalah neraka hawiyah. Hadirin ikhwatu iman, tidak bermaksud mengambil alih tugas malaikat Raqib dan Atid yang bertugas untuk mencatat pahala amal kita, tetapi hanya sebatas targhib agar kita lebih semangat di dalam mengisi waktu yang telah dijatahkan oleh Allah. Menurut para ahli yang rajin menghitung, jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah ada 139 huruf. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia dapat 1 hasanah, dan 1 hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Artinya, ketika kita membaca alif lam mim yang kita semua tidak tahu apa arti makna alif lam mim, tetap 1 huruf 10 pahala. Artinya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang berjumlah 139 huruf, maka kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, 1390 pahala yang kita dapat. Kemudian dalam sehari semalam berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya dalam sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat. Kalau kita rinci, 17 salat fardu, kemudian 11 salat malam, sudah 28, kemudian 12 salat rawatib apabila qobliyah duhurnya yang 4 rakaat, sudah 40 rakaat. Belum lagi jika ditambah dengan salat tahiyatul masjid, syukrul wudu, dan atau salat duha.
Artinya minimal Nabi itu dalam sehari semalam membaca 40 kali surat Al-Fatihah. Seandainya kita salat separuh saja dari jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah, 20 rakaat dalam sehari semalam, berarti kita membaca 20 kali surat Al-Fatihah. Kalau kita hitung-hitungan 139 dikali 10 dikali 20, itulah pahala yang kita kumpulkan untuk bekal akhirat nanti. Itu baru dari sisi membaca surah Al-Fatihah. Kemudian surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menunaikan salat, kata Aisyah, saya melihat ketenangan, kenyamanan di wajah Rasul apabila beliau sedang sholat. Tenang Nabi itu ketika beliau sedang sholat. Berbeda dengan kita sedikit saja. Nabi itu tenang kalau sedang sholat, kita itu tenang kalau sudah sholat. Hadirin yang waktu iman, belum lagi di bulan Ramadan ini banyak syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah yang tidak terdapat di bulan lain, yang apabila kita melakukannya akan menjadi pahala dan menjadi penghapus dosa. Saum Ramadan, Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang saum di bulan Ramadan, dasarnya iman, meyakini bahwa ajaran saum yang disampaikan oleh Rasulullah berasal dari Allah. Ihtisaban, semata-mata mengharap pahala dari Allah, bukan malu oleh tetangga, malu oleh istri, malu oleh mertua. Maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Demikian pula tarawih qiyamu Ramadan, Nabi bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qiraatul Quran atau tadarus pun demikian. Iftaru shaim juga Nabi bersabda, man fattara shaiman kana lahu ka ajri shaim. Siapa yang memberi makanan kepada orang yang saum untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang saum, tanpa akan mengurangi pahala yang mereka dapatkan sedikit pun. Oleh karenanya, syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah di bulan Ramadan ini bukan untuk menyiksa dan membebani kaum muslimin, tetapi itu semua untuk dijadikan sebagai bekal di yaumil akhir nanti. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat rugi apabila ada orang yang ketika Ramadan sudah berakhir tetapi dosa-dosanya tidak ada yang diampuni. Tentu sangat rugi, karena apabila kita mengamalkan syariat-syariat tadi akan menjadi pahala, akan menjadi hasanah, selain bekal di akhirat juga akan yudhibnas sayyi'ah, pahala akan menghilangkan keburukan-keburukan. Hadirin ikhwatul iman, demikian mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan penambah semangat di dalam melaksanakan sisa hari di bulan Ramadan ini agar menjadi bekal bagi kita di yaumil akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.